Silakan Mas Adi, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Pak Ustaz dan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Pertanyaan untuk bukan lagi Ustaz, karena identifikasi. Doa yang paling Ustaz ajarkan adalah pada saat sujud. Yang dimaksud sujud ini sujud yang paling akhir atau semua sujud. Kemudian apakah tempat yang tinggi untuk sujud ini berpotensi untuk diterima? Tempat yang tinggi untuk sujud. Ya. Jazakumullah khairan jazaa Mas Hadi, semoga Allah memuliakan Mas Hadi keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Jadi begini hadirin jamaah dirahmati Allah. Bicara tentang fa'aksir doa fi sujud yang Nabi bilang, itu di sujud terakhir apa semua sujud? Jawabannya kata ulama di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal, semua sujud tanpa terkecuali. Semua sujud. Jadi dari sujud pertama sampai sujud terakhir. Yang jawaban pertama. Terus yang kedua, apakah tempat yang tinggi termasuk berpotensi diijabahnya doa? Diijabahnya doa adalah di tempat-tempat yang memang kalau secara tempat Allah Subhanahu wa taala menentukan tempat itu sebagai tempat mustajab. Jadi kan untuk diijabahnya doa dengan mudah itu kan ada faktor tempat, ada faktor waktu, ya toh? Faktor tempat itu apa? Misalkan Arafah ketika wukuf di Arafah, Safa Marwah ketika kita lagi umrah, Mu'tazam, Raudhah, karena tempat yang mulia Raudhah maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, berdoa di dalamnya juga mulia insyaallah luar biasa. Tapi ada yang berkaitan selain daripada tempat, waktu itu antara azan dan iqamah, ketika turun hujan, ketika dalam safar, ketika sedang terzalimi. Itu salah satunya karena faktor waktu atau kejadian tadi. Nah, terus bicara tentang hal tadi lagi mana nih? Nek misalnya saya sujud di tempat yang lebih tinggi, apakah berpengaruh? Ya jawabannya tergantung Anda sujud di mana. Kalau kita sujud depan multazam, sujudnya di tempat yang mulia di Raudhah, ya, kemungkinan insya Allah bisa. Di Raudhah, insya Allah kemungkinan bisa. Nah terus sekarang yang Mas Hadi tanyakan tuh maksudnya adalah sujud tempat lebih tinggi. Sujud di gunung. Itu bagaimana kalau sujud di gunung? Maafin muskilah. Apakah itu juga termasuk tempat yang mudah diijabah doa? Allahu a'lam bishawab. Tapi ketika seorang hamba bersujud, dia berdoa apapun diijabah. Mau sujudnya di gunung, dia sujud kepada Allah, dia minta pada Allah, Allah ijabah. Mau sujudnya di pantai, mau sujudnya di tempat wisata, saat dia menunaikan sholat asalkan dia khusyuk, terjaga kekhusyuannya, dia bersujud kepada Allah, maka insya Allah Allah ijabah. Barakallahu fikum. Begitu Mas Hadi, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Nah, jazakumullah khairan jazaa. Maaf atas pertanyaan yang belum sempat terjawab. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah, diizinkan istiqamah sampai husnul khatimah. Karena jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada yang lebih mudah untuk syaitan goda daripada tiap-tiap hamba yang mau beramal soleh, kecuali dihancurkan semangatnya untuk menjaga keistiqomahannya. Jadi syaitan itu kalau ngeliat ini orang nih anak muda istiqomah, subuh syuruk datang terus, itu yang pengen syaitan hancurkan itu istiqomahnya itu. Karena kan hamba kalau udah istiqomah dicintai Allah jemaah. Sebagaimana hadis Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal 'indallahi adwamuha. Amal yang paling Allah cintai adalah yang paling istiqomah. Wa in qalla, walaupun sedikit aja istiqomah Allah cinta. Sedikit istiqomah aja Allah cinta, apalagi banyak. Ngaji loh, Anda tuh ngaji 5 menit asal istiqomah aja. Habis subuh ngaji 5 menit 5 menit, nggak usah banyak-banyak. Itu Allah cinta tuh. Kan kalah sedikit, apalagi banyak, durasinya panjang, sejam istiqomah. Wah, syaitan pengen ngancurin istiqomahnya. Jadi syaitan tuh nggak ngancurin langsung enggak.
Syaitan tuh ngancurin istiqomahnya dulu nih yang dihancurin. Karena syaitan paling gak senang kalau hambanya Allah itu dapet cintanya Allah. Makanya saya sering bilang, kalau hidup kita mau berubah, coba ubah subuh kita. Sholat subuhnya coba diubah. Kalau hidup kita mau berubah, coba sholat subuhnya diperhatikan. Rasakan sholat subuh, syukur-syukur ditahan berzikir sampai syuruk, bisa zikir lisan, zikir Quran atau zikir majlis di zikir atau majlis ilmu seperti ini sampai syuruk, sampai syuruk, sampai syuruk. Kemudian sholat summa shalla rakaatain, 2 rakaat, maka baginya ka ajri hajatin wa umratin tamah, maka dia dapat pahala haji umrah sempurna. 6 bulan aja rasain begini, Masya Allah. Rasakan perbedaan dalam kehidupannya. Dan mudah-mudahan Allah izinkan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begini hadirin jamaah dirahmati Allah, mari kita berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa adkhilna al-jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam buat warga di rumah, sehat lancar berkah. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.